warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang zakat profesi. Anggota kami ialah Herwi Nur Cahyo, kemudian Salsabila Kalisa, lalu ada saya sendiri Miftahul Sustio, lalu ada Muhammad Nazri, kemudian Sultan Ali, Salsadila Syafa, dan Muhammad Hafiz Hanifa Nazif. Selanjutnya, pendahuluan. Di dalam penghasilan ialah segala yang diperoleh dari pekerjaan atau profesinya. Penghasilan itu ada dua macam. Yang pertama yaitu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain. Kemudian yang kedua ialah pekerjaan yang dikerjakan seseorang untuk orang lain dengan mendapatkan upah, gaji, atau honor. Next. Zakat profesi adalah harta zakat yang dikeluarkan dari sumber usaha profesi atau pendapatan dari penjualan jasa. Dengan kata lain, bahwa zakat profesi adalah harta yang dikeluarkan karena diperoleh dari pemanfaatan potensi yang ada pada dirinya dan dimiliki dengan kepemilikan yang baru. Dengan berbagai macam upaya pemilikan yang syar'i seperti hibah, upah kerja rutin, profesi dokter, arsitek, pengacara, akuntan, dan lain-lain. Cara menghitung zakat profesi ada dua macam, yaitu 1. Menaikkan langsung dengan melakukan potongan 2,5% dari penghasilan kotor yang didapatkan, baik dilakukan bulanan maupun tahunan. 2. Memotong 2,5% setelah penghasilan dipotong kebutuhan pokok. Next. Dalil zakat profesi. Dalil zakat profesi ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa fi amwalihim haqqal lis-sa'ili wal mahrum. Pendapat ulama. Ada dua pendapat, yaitu pro dan kontra. Kelompok yang pro atau membolehkan yaitu Yusuf Qardawi, Syekh Abdul Wahab, Khalaf, Syekh Abu Zahroh, Prof. Quraisy Shihab, Prof. Didin Hafifuddin, dan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan MUI. Kelompok yang kontra ada Dr. Wahab Az-Zuhaili, Syekh bin Bas, Prof. Ali As-Salus, Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin, Hailah Kibaril Ulama, Bahsul Masail NU. Yang pro, zakat profesi itu wajib namun harus memenuhi syarat haul dan nisab dulu. Terus yang pertama, yang asas keadilan dan realitas. Sulit untuk mengatakan bahwa orang-orang dengan pemasukan uang sebesar orang yang bekerja dengan gaji tinggi bebas tidak bayar zakat. Sementara petani dan peternak di desa-desa miskin yang tertinggal justru wajib bayar zakat. Maka wajah keadilan syariat Islam tidak nampak. Yang B, tidak harus memiliki selama 1 haul. Untuk menjawab masalah haul ini, para pendukung punya berbagai macam cara. Misalnya dengan mendaifkan dalil keharusan haul sebagaimana yang dilakukan oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Jalan lainnya dengan mengkiaskan zakat profesi dengan zakat pertanian yang memang tidak mensyaratkan kepemilikan setahun. Yang C, intinya orang kaya wajib berzakat. Kalau seseorang dianggap kaya dibandingkan dengan orang lain, dia hidup berkecukupan lebih dari orang-orang pada umumnya, maka otomatis dia wajib membayar zakat. Kontra, yang A, zakat ibadah mahdoh. Kalau ada dalil yang pasti, maka barulah zakat itu dikeluarkan. Sebaliknya, bila tidak ada dalil, maka zakat itu tidak boleh direkayasa. Zakat profesi itu tidak ada dalilnya. Yang B, tidak ada nas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Prinsipnya, selama tidak ada nas dari Rasulullah SAW, maka kita tidak punya wewenang untuk membuat jenis zakat baru. Yang C, tidak pernah ada sepanjang 14 abad. Selama nyaris 14 abad ini tidak ada satupun ulama yang berupaya melakukan penciptaan jenis zakat baru. Padahal sudah beribu bahkan beratus ribu kitab fikih ditulis oleh para ulama, baik yang merupakan kitab fikih dari 4 mazhab ataupun yang independen.
Namun tidak ada satupun dari para ulama sepanjang 14 abad ini yang menuliskan bab khusus tentang zakat profesi di dalam kitab mereka. Tarjih. Saya setuju. Alasannya dikarenakan zakat profesi itu dihiaskan. Zakat profesi juga muncul sebagai respon terhadap prinsip keadilan dalam eksistensi syariat Islam di era modern ini. Islam telah mewajibkan zakat atas petani. Jika petani saja yang penghasilannya lebih rendah dari mereka diwajibkan zakat, apalagi mereka yang penghasilannya lebih tinggi dari petani. Gaji atau pendapat yang diterima dari setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu yang halal wajib dizakati. Maka dari itu zakat profesi termasuk zakat yang harus Kesimpulan. 1. Semua boleh mengikuti pendapat ulama yang pro atau kontra, asal saling menghormati dan tidak saling menghina. Nomor 2. Zakat profesi masih banyak yang memperdebatkan, maka lebih baik mengutamakan zakat yang kewajibannya sudah disepakati oleh para ulama dan sudah ada sejak zaman para nabi. 3. Umat muslim harus sadar dan paham apa yang harus dilakukan jika mempunyai harta yang lebih dari cukup. Maka dari itu kesadaran juga bagian penting dalam adab. Sekian itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Bila ada salah-salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.